Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman selaku dosen untuk mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya Diatul Laili dengan nomor NIM 2502010200971 akan mempresentasikan terkait dengan activity report penjualan produk yang mana yang saya pilih adalah produk saladnya. Yang pertama, saya membahas terkait dengan produk overview. Nah, untuk produk yang dijual adalah saladnya, yang mana berlokasi di Kota Bengkulu yang buka pada jam 10 pagi sampai dengan jam 5.30 sore. Nah, saya di sini berperan sebagai reseller, karena memang produk yang dijual ini bukan merupakan hasil produksi saya sendiri. Nah, untuk produk dan varian menunya ada tertampil di layar, yaitu ada salad, buah, ada basreng, ya. Nah, untuk harganya, untuk yang salad buah 200 ml itu ada 10.000. Kemudian 300 ml ada 15.000, salad buah 500 ml 25.000, dan basreng pedas 10.000, serta buci tulang proteinnya 12.000. Nah, untuk kemudian terkait dengan strategi promosi yang saya lakukan. Yang pertama, saya memiliki sistem pre-order melalui story dan grup WhatsApp. Kemudian saya juga share story Instagram akun @salahnya di Instagram pribadi. Nah, strategi ini berhasil untuk mendapatkan pesanan dari teman kerja maupun teman satu organisasi, serta menjangkau calon pembeli yang lebih luas di sekitar Kota Bengkulu dengan memanfaatkan media sosial. Nah, yang kedua, penjualan langsung di tempat kerja dilakukan dengan saya membawa beberapa stok produk untuk dicicip oleh calon pembeli dan menawarkan produk dengan cara persuasif. Nah, cara ini berhasil meningkatkan jumlah pesanan karena calon pembeli ini cenderung ingin mengetahui rasa terlebih dahulu sebelum membeli. Yang selanjutnya yaitu saya membuat konten video review produk saladnya yang dibagikan di akun Instagram pribadi saya, serta saya mention akun @saladnya untuk kemudian di-repost oleh mereka. Nah, hal ini bertujuan untuk menawarkan produk dan menarik perhatian audiens di media sosial atau membangun attention dan interest calon pembeli pada produk. Nah, hal ini berhasil memicu beberapa viewers yang mereplay konten yang saya buat, sehingga tercipta kedekatan dan mempermudah penawaran produk yang pada akhirnya tercipta desire atau keinginan untuk membeli, dan akhirnya ada action atau tindakan pembelian. Konten tidak hanya saya buat berupa review produk saja, tetapi saya berusaha untuk berinteraksi dengan konsumen, audiens di media sosial. Beberapa kali konten saya buat itu menggunakan copywriting, misalnya saya menggunakan formula problem agitate solve atau PAS. Nah, saat itu saya membuat video sedang menikmati salad buah dari saladnya, kemudian dengan caption yaitu jenuh bekerja, segarkan harimu dengan salad dari saladnya. Nah, kemudian untuk konsumer profil atau target pasarnya, di sini yang pertama tentu orang-orang di tempat kerja saya. Itu yang kedua, teman-teman yang berada di organisasi yang sama, di mana saya memang ada di organisasi terkait dengan mengajar, ya, mengajar anak-anak di Kota Bengkulu. Kemudian anak muda, terutama mahasiswa di Kota Bengkulu yang memiliki kecenderungan tertarik terhadap camilan pedas dan tentunya pecinta kuliner. Nah, yang mana mereka biasanya itu mencari di media sosial yang mana makanan atau camilan yang viral atau memang yang mana tempat-tempat yang memang belum pernah mereka coba. Kebetulan untuk yang saya jual saat ini juga mempunyai outlet sendiri. Nah, selanjutnya adalah pesaing. Nah, untuk pesaing produk yang saya jual ini adalah yang pertama, yaitu salad yang dijual oleh usahawan homemade yang juga memiliki outlet seperti beberapa outlet bakery di Bengkulu ini juga menjual salad buah. Kemudian ada minimarket ternama yang seperti yang tertampil di layar, itu juga menjual salad buah. Kemudian UMKM lokal di Bengkulu yang menjual camilan pedas serupa, yaitu basreng, ya. Untuk mereknya, misalnya di sini adalah pentol Nona.
Nah, di sini bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sales report saya sebagai reseller, mana di sini yang terjual ada salad buah dan juga bakso pedas. Nah, untuk salad buah yang ukuran 200 mili itu terjual 60 cup per bulan, dengan modalnya itu 8.000. Kemudian saya jual untuk 10.000. Nah, untungnya itu ada 120.000. Kemudian untuk penjualan yang 300 mililiter itu terjual 10 cup per bulan. Dengan modalnya itu 13.000 per cup, yang saya jual 15.000 dengan untung dalam satu bulan itu 20.000. Kemudian untuk yang ukuran 500 mililiter itu 5 cup dengan modal 23.000 dan dijual 25.000. Nah, sehingga untungnya adalah 10.000. Sedangkan untuk penjualan basreng pedasnya itu terjual lumayan ya, 80 pieces. Dengan modalnya memang per pieces itu 9.000 dan saya jual 10.000. Nah, untuk untungnya itu 80.000. Nah, sehingga dalam satu bulan penjualan yang dilakukan itu penjualan kotornya omsetnya itu sekitar 1.445.000. Nah, kemudian untuk dikurangi modal pembelian saya gitu ya, ini ada keuntungan bersihnya sebesar 230.000. Nah, keuntungan ini murni masuk ke saya itu ya, tanpa saya harus pusing memikirkan modal bahan produksi karena memang saya sebagai reseller. Nah, untuk selanjutnya adalah penyebab mengapa produk ini laku terjual gitu ya. Yang pertama, kemudahan akses, di mana pembeli yang saya tawarkan produk secara langsung gitu ya, saya kan juga melakukan penjualan langsung di tempat kerja misalnya, itu tidak perlu membayar ongkos kirim sehingga banyak yang berniat untuk membeli. Selain itu, pembeli dalam satu tempat kerja dan komunitas itu dapat memesan melalui sistem pre-order gitu ya, dan diantarkan produknya oleh saya. Kemudian harga murah, di mana produk ini dapat dibeli mulai 10.000 ya, sehingga sangat terjangkau untuk jajan harian. Dan yang ketiga adalah pemasaran melalui media sosial dan relasi. Nah, pertemanan di tempat kerja dan organisasi yang memiliki intensitas komunikasi yang tinggi ini mempermudah saya dalam proses pemasaran gitu ya, dan saya juga bisa dapat meminta bantuan rekan saya gitu ya untuk melakukan rekomendasi ke orang lain. Jadi ada dari mulut ke mulut gitu ya. Kemudian selain itu, pemasaran melalui media sosial dengan konten-konten yang saya buat itu memperluas jangkauan untuk mendapatkan pembeli, sehingga tidak hanya orang yang saya kenal juga gitu ya, karena konten saya juga di-repost oleh saladnya gitu ya, sehingga ada juga yang memesan gitu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.